Ya pemirsa, kebakaran melanda toko emas dan rumah warga di Kalideres, Jakarta Barat. Penyebab kebakaran akibat korsleting listrik. Kobaran api melalap bangunan toko emas berlantai 2 di Pasar Nangka, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Sejumlah warga panik dan berusaha memadamkan kobaran api dengan air seadanya. Selain toko emas, kebakaran juga menghanguskan 2 rumah warga. Petugas damkar yang tiba di lokasi berhasil memadamkan kobaran api dengan menunjukkan 7 unit mobil damkar. Diduga, titik api berasal dari korsleting arus listrik kipas angin yang ditinggal pergi. Tahu api udah gede, tapi tadi kalau menurut yang punya rumah sih awalnya korsleting listrik dari kipas angin katanya. Oh, berarti itu yang di atas kamar. Tidak ada korban jiwa dan kasus kebakaran ini ditangani Polsek Kalideres. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Panik, bus rombongan pelajar terjun ke jurang sedalam 15 meter di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Puluhan korban terluka. Kecelakaan terjadi saat bus rombongan yang mengangkut 58 penumpang ini melintasi turunan tajam dan hujan deras. Sopir bus hilang kendali dan menabrak pembatas jalan hingga jatuh ke jurang. Warga dan pengendara yang melintas panik berupaya melakukan evakuasi para korban. Sebanyak 43 orang terluka dan dirawat di sejumlah rumah sakit. Ya, sementara itu 3 remaja di Brebes, Jawa Tengah terserempet kereta api barang. 1 diantaranya tewas dan 2 orang lainnya mengalami luka-luka. Tiga remaja putri terserempet kereta api di lintasan kereta api antara Stasiun Bumi Ayu dan Stasiun Kretek Paguyangan, tepatnya di Desa Dukuturi, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes. Peristiwa mengakibatkan 1 remaja meninggal dunia akibat luka serius di bagian kepala, sementara 2 lainnya mengalami luka-luka dan mendapat perawatan di RSUD Bumi Ayu. PT Kereta Api Indonesia Daob 5 Purwokerto mengatakan, insiden bermula saat kereta api barang relasi Jakarta-Surabaya melintas di lokasi dan menyerempet 5 remaja perempuan yang berada di sekitar lintasan rel. 2 diantaranya berhasil menyelamatkan diri, sementara 3 lainnya terserempet kereta. PT KAI kembali menghimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas di area jalur rel kereta api karena berbahaya dan dapat mengancam keselamatan jiwa. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Seorang pria menjadi korban jambret saat berkendara sepeda motor di Kota Tangerang, Banten. Pelaku ditangkap warga setelah diteriaki maling. Seorang pria diamuk massa di kawasan Banjarwijaya, Kota Tangerang setelah seorang warga meneriaki sebagai pencuri. Ternyata pria ini pelaku jambret babak belur diamuk massa usai beraksi pada korban. Warga yang geram menghakimi pelaku. Ponsel dijambret saat dimainkan sambil berkendara dari arah perumahan Banjarwijaya. Dari arah belakang Banjar kayaknya udah ngikutin saya itu mah. Pelaku telah diamankan polisi untuk dilakukan penyelidikan. Dari dalam jok motor ditemukan senjata tajam bermata 2. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara iNews melaporkan. Seorang pria di Sukabumi tewas setelah dikeroyok sekelompok orang. Korban mengalami luka parah di punggung dan kepala. Korban tewas dikeroyok sekelompok orang di Jalan Raya Sukaraja, Sukabumi, Jawa Barat. Dari jasad korban didapati luka senjata tajam di punggungnya.
Kepala korban luka akibat hantaman benda tumpul. Sebelumnya korban dan seorang pelaku terlibat cekcok. Pelaku memanggil teman-temannya kemudian mengeroyok korban. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Polisi memburu para pelaku yang sudah teridentifikasi. Penganiayaan atau pengeroyokan yang dilakukan lebih dari 2 orang terhadap korban. Ya, seorang wanita Parubaya ditemukan tewas di area taman apartemen Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Korban diduga terjun dari ketinggian lantai 36 gedung apartemen. Seorang wanita Parubaya ditemukan tak bernyawa di area taman apartemen di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Korban diduga jatuh dari lantai 36 gedung apartemen. Petugas juga menemukan dahan pohon yang patah akibat tertimpa tubuh korban. Aparat kepolisian bersama tim identifikasi langsung melakukan olah TKP di lokasi. Dengar kayak benda jatuh dari atas ke bawah. Kayak bunyi kedengar kedebuk kayak. Pas saya lihat, udah security dan pada jebel udah pada kumpul di bawah di tempat kejadian sama polisi. Itu yang meninggal siapa? Saya kurang tahu, yang tahu sih istri saya. Dengar-dengar sih Bu Airin. Guna kepentingan otopsi, jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Jakarta. Kasus ini masih ditangani Polsek Cengkareng. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggelar rekonstruksi kasus begal yang menewaskan seorang ustazah. 2 pelaku terancam hukuman mati. 50 adegan diperagakan 2 pelaku dalam rekonstruksi kasus begal yang menewaskan seorang ustazah. Jasad korban ditemukan di semak belukar di Sungai Ulin, Kota Banjarbaru. Dalam rekonstruksi terungkap, kedua pelaku sudah mengintai korban yang kerap pulang kerja melewati jalan ini. Bersembunyi di semak belukar, seorang pelaku menyerang korban dengan balok. Korban tak sadarkan diri, kedua pelaku menggasak barang berharga milik korban. Kedua pelaku kabur setelah menyadari korban meregang nyawa. Kepada polisi, seorang pelaku mengaku butuh uang untuk biaya sekolah anaknya. Ya, polisi menangkap 4 pelaku pembunuhan sadis terhadap lansia perempuan di Pekanbaru Riau. Menantu perempuan korban diduga menjadi dalang pembunuhan korban. Pembunuhan sadis gegerkan warga Kelurahan Limbungan, Pekanbaru Riau. Dalam rekaman CCTV, korban berbincang dengan 2 wanita di ruang tamu rumahnya. Tiba-tiba dari arah belakang, seorang pria membawa balok menganiaya korban berulang kali. Pelaku kemudian merusak kamera CCTV di ruang tamu. Korban dibawa ke dapur dalam kondisi tak bernyawa. Polisi kemudian menangkap 4 pelaku. Seorang pelaku merupakan menantu wanita korban. Penyelidikan sementara motif pelaku karena ingin menguasai harta korban. Sidang kasus pembunuhan 5 orang satu keluarga di Indramayu, Jawa Barat memanas. Terdakwa membantah terlibat pembunuhan dan bahkan mengaku mendapat kekerasan saat pemeriksaan polisi hingga mengalami patah kaki. Suasana ketegangan sempat mewarnai usai sidang kasus pembunuhan terhadap 5 orang korban dalam satu keluarga di Pengadilan Negeri Indramayu. Salah satu terdakwa, Ririn, tiba-tiba memberikan pengakuan terhadap sejumlah awak media bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Sempat terlibat ketegangan dengan kuasa hukum terdakwa Ririn dengan petugas. Sambil tertati-tati, Ririn mengaku dirinya mendapatkan perlakuan kekerasan dari polisi yang mengakibatkan kakinya patah. Kuasa hukum terdakwa mengaku kecewa terhadap jaksa yang tidak menghadirkan saksi terdakwa Prio yang mengetahui siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan tersebut. Saksi Prio itu
Ya, Prio Bagus Setiawan itu sebagai saksi untuk Ririn. Itu yang kami tunggu-tunggu, karena Prio itulah yang tahu pembunuhan. Prio itulah yang menyaksikan pembunuhan. Dan Prio juga mengaku ikut menguburkan, disuruh oleh Ahmad Yani. Dan Prio lah yang menyebutkan nanti bahwa Ririn tidak terlibat. Sebelumnya, kasus pembunuhan yang sempat menggemparkan publik, di mana korban berjumlah 5 orang dalam satu keluarga ditemukan tewas dan dikubur dalam satu lubang di sekitar rumah korban pada akhir Agustus 2025 lalu. Dari Indramayu, Jawa Barat, Tois Iskandar, iNews melaporkan. Viral, seorang pria nekat naik atas kap mobil hingga terbawa puluhan meter di Grogol, Jakarta Barat. Sempat terdengar teriakan maling, membuat pengendara lain ikut menghentikan laju mobil. Seorang pria naik ke atas kap mobil dan meminta pengemudinya menghentikan laju mobil. Terdengar teriakan maling, sehingga sejumlah pengendara membantu upaya sang pria. Saat berhenti, pengendara mobil dan pria ini sempat cekcok. Polisi belum menerima laporan korban terkait kasus ini. Ya, sementara itu viral di Kabupaten Badung, Bali, 2 polisi lalu lintas diduga meminta uang saat menilang turis asing. Keduanya kini masih diperiksa intensif dan akan disanksi tegas jika terbukti. Inilah video viral saat 2 polisi lalu lintas menilang pelanggaran lalu lintas turis asing yang mengendarai sepeda motor. Oknum polisi tersebut mengatakan denda yang dikenakan sebesar Rp500.000. Namun belum menerima uang, oknum polisi yang lain menyadari jika kejadian tersebut direkam hingga momen tersebut terputus. We leave tomorrow. Thank you so much. You are my brother. Setelah viral, Polres Badung menyatakan kejadian itu terjadi pada Maret lalu. Turis asing tersebut terbukti tidak menggunakan helm dan menerobos lampu lalu lintas. Kedua oknum polisi tersebut dipastikan belum menerima uang. Kini keduanya masih diperiksa dan akan ditindak tegas jika terbukti. Tidak ada penerimaan uang dalam bentuk apapun oleh petugas. Menyikapi peristiwa ini, saya telah memerintahkan jajaran Propam, dalam hal ini adalah pengamanan internal, telah melakukan pemeriksaan terhadap kedua anggota tersebut secara intensif untuk mengetahui secara menyeluruh kronologis kejadian pada saat itu. Dan tentunya kami tegaskan apabila dalam peristiwa tersebut didapatkan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kami akan melakukan tindakan tegas, profesional, proporsional sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Sesuai ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas, denda tilang untuk pelanggaran tidak menggunakan helm sebesar Rp250.000 dan menerobos lampu lalu lintas sebesar Rp500.000.